Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Walhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju. Antal musyaffa'u syafi'u syfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya sayyidi atrikni. Ya sayyidi wa rabbini. Wal ahla wal aulada wal amila bil wahidiyati bi fadli dzil ula. Ya sayyidi wal hadirin al hadirat. Ya sayyidi wal muslimina wal muslimat. Ya rahmatan lil alamin wa tamam. Wal khairu minka wan najahu wassalam. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana ufir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana ufir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Ashabul fadilah jami'al hukama wal ulama wal asatid wal asatidah yang senantiasa kaula taati. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Rama Kiai Ahmad Masruh Ihsan Mahin wa zaujihi wa zaujatihi wa ahli baitih ingkang kaula mulyakaken lan kaula hormati. Wabil khusus dumateng Rama Kiai DRS Samsul Huda. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Al Mukarramah Asy-Syarifah Ibunda Bunyai Tatik Farihah bintamu alif sholawat wahidiyah radhiyallahu ta'ala anhumah. Para jajaran pengurus penyiar sholawat wahidiyah dari tingkat pusat baik MT maupun DP ingkang senantiasa kaula mulyakaken lan kaula hormati. Berikut jajaran pengurus tingkat wilayah, tingkat cabang, pengurus kecamatan beserta imam-imam jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para hadirin peserta mujahadah kubro dalam rangka memperingati ulang tahun Wahidiyah yang ke-58 sekaligus haul
panjenenganipun Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Syekhuna Walid Mu'alif Sholawat Wahidiyah yang ke-66. Khususan yang saat ini gelombang kedua yang diperuntukkan oleh para ibu-ibu ingkang tansah kami dambakan, yang senantiasa dicintai dan dirindukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Muta'ah dumateng adik penata acara yang kami cintai. Untuk memanfaatkan waktu, perkenankan uraian tasyakur bihadratil ilahi wa rabbi, panjatan sholawat salam kepangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi. Salam ikraman wa ta'diman wa mahabbatan dumateng para ahbabillah jami ikut bil aktab min awalihim, khususan aulia itis'ah fi adi Indonesia wa khususan khasa bihadrati ghaziyadah zaman wa a'wani wa syairi aulia illahi ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum. Kaula makmum dumateng panjenengan sedaya, utamanya kepada penceramah, penyampai materi yang telah mendahului kaula, dengan tidak mengurangi harapan kita bi annallaha yuqaddisu arwahahum wa yunawwiru kuburahum wa yu'li darajatihim wa yuskinuhumul jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karamatihim al-hissiyah wal ma'nawiyah wa amadana ya Allah bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim, amin amin ya rabbal alamin. Kanthi harapan semoga pelaksanaan mujahadah kubra kali ini benar-benar membuahkan kemanfaatan, kemaslahatan, barokah yang sebanyak-banyaknya, utamanya dalam ajaan kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Mari kita mendoakan para sesepuh kita, para tokoh-tokoh kita yang saat ini dalam kondisi diberi ujian oleh Allah. Semoga beliau-beliau, para pejuang-pejuang, khususnya beliau Romo Kiai Ahmad Masruh Ihsan Mahin lan Romo Kiai DRS Samsul Huda, diberi kondisi yang lebih baik, diberi kondisi yang lebih baik dan lebih baik, sehingga mampu kembali memberi pembinaan, memberi tarbiyah kepada kita kesemuanya dan kepada anak-anak didiknya. Annallahu yasfi maraduhu syifaan la yughadiru saqama bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Mari di samping kita menjaga imun kita, tidak kalah pentingnya kita menjaga, menyempurnakan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga imun dengan senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian, memberi asupan nutrisi dan gizi
untuk jasad kita, demi keberlangsungan baiknya hidup kita di dalam dunia ini. Sebagaimana firman Allah yang dakwakan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rezeki-rezeki yang baik yang telah aku anugerahkan kepada kalian semua, agar supaya nutrisi dan gizi terjamin untuk kehidupan kita kesemua. Tidak kalah pentingnya, mari benar-benar kita upaya untuk menyempurnakan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demi keselamatan kita baik di dunia, lebih-lebih nantinya di akhirat. Bagaimana upaya untuk menjaga kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawakan, ala la imana liman la mahabbatalah, qalahu salasamarrotin. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi warning kepada kita semuanya, wahai umatku, ingatlah bahwasanya tidak sempurna, tidak ada nilai artinya pengakuan ucapan seseorang yang mengaku iman bila mana tidak dibuktikan dengan nilai mahabbah, kecintaan, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana pembuktian yang konkret bentuk kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah dakwakan dan surat Al-Baqarah ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai kekasihku Muhammad, perintah Allah kepada utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada semua umatmu tanpa terkecuali, katakan bila mana kalian mengakui, menyatakan bahwasanya kalian benar-benar mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikuti tuntunan dan bimbingan. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa jaminan dari Allah bila mana semua umat ini benar-benar ittiba kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jaminan dari Allah, yuhibbukumullah, maka kalian akan dibalas, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni segala bentuk dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Wallahu ghafurur rahim, dikarenakan sungguh Allah Maha mengampuni, Maha kasih sayang dengan hamba. Dari ayat ini hadirin menunjukkan bila mana kita benar-benar ittiba, benar-benar pembuktian mahabbah, ketaatan, kecintaan kita kepada Allah melewati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaminan akan memperoleh keselamatan, akan memperoleh kejayaan, akan memperoleh kebahagiaan dunyan wa ukhra. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membimbingkan bimbingan ritual agama saja, tapi demi keberlangsungan, demi keselamatan kita hidup di dalam dunia. Salah satu contoh hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tuntunan pelaksanaan agama tidak sekedar menganjurkan cuci tangan,
Tapi lebih daripada itu, kita dalam setiap melakukan ibadah dianjurkan untuk berwudu, mandi besar. Dianjurkan untuk berwudu, cuci muka, cuci tangan sampai ke siku, cuci kaki sampai ke mata kaki, madmadoh, berkumur. Lebih daripada itu adalah istinsyaf. Istinsyaf, kalau ada poster yang memberi tuntunan tata cara berwudu, waktu saya SD dulu, poster bergambar itu dua tangan ini dimasukkan di air terus begini. Padahal istinsyaf artinya yang benar adalah nyesep dari sisa air berkumur, kita sesep ke hidung kita, lantas kita keluarkan, kita gebreskan, kita sesep. Insya Allah, dikala kita melakukan istinsyaf yang benar, kuman-kuman yang bersarang di hidung kita, di tempat aliran pernapasan kita, bakteri maupun virus akan hilang, sehingga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat, rahimakumullah wa hadakumullah, para peserta mujahadah kubro, baik yang hadir di arena maupun yang melihat di layar kaca melalui virtual, ingkang kaula mulyakaken. Sehingga barometer ketaatan kita kepada Allah, barometer kecintaan kita kepada Allah, barometer iman, yakin, tasdik kita kepada Allah dapat diketahui sejauh mana nilai mahabbah, nilai ketaatan kita, nilai iman, yakin, tasdik kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya itu Allah sendiri ndawuhaken ten Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 79, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapapun orangnya yang benar-benar mentaati utusanku, kata Allah, maka sungguh benar-benar orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini dikuatkan oleh hadis qudsi. Allah dawuh dumateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ja'altuka dzikram min dzikri, faman dzakaraka faqad dzakarani, wa man ahabbaka faqad ahabbani, wa man shalla 'alaika fahuwa natikum bidzikri. Wahai kekasihku Muhammad, aku jadikan kamu adalah sebagai pembuktian seseorang yang mengaku mahabbah kepada aku, sehingga aku jadikan sesebutanmu adalah bagian daripada sesebutanku. Maka dari itu kita tidak boleh jambal memanggil panggilan Rasul dengan panggilan jamak. Waman ahabbaka faqad ahabbani, siapapun orangnya yang mencintai kamu, maka orang itu benar-benar ternilai cinta kepada aku. Waman ata'aka faqad ata'ani, siapapun orangnya yang taat kepada kamu, maka ternilai orang itu benar-benar taat kepada aku. Sehingga dalam wahidiyah ini, dari bimbingan beliau mu'alif sholawat wahidiyah, tidak sekedar mengenalkan pengamal dengan penjiwaan ikhlas sekedar lillahi ta'ala. Dikarenakan kriteria kesempurnaan iman seseorang, tidak cukup berhenti penjiwaan nilai ikhlas dalam beramalnya, ikhlas semata-mata karena Allah, tidak cukup. Dikarenakan didawakan kali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man a'ta lillah
wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmalal iman. Siapapun orangnya yang benar-benar menjiwai dalam segala amal-amal perbuatannya, sehingga dikala memberi semata-mata karena Allah, tidak dikarenakan cantik rupawannya, pangkat, derajatnya yang kita beri, tapi semata-mata kita tata, kita arahkan hati kita di saat memberi kepada siapapun dan bentuk pemberian apapun yang kita berikan, semata-mata kita niati hanya karena Allah. Wa ahabba lillah, cinta pun tidak sekedar disebabkan cantik rupawan, pangkat, derajatnya yang kita cintai. Kadang-kadang bais penggerak hati kita untuk mencintai seseorang disebabkan seseorang itu mempunyai pangkat, disebabkan seseorang itu cantik dan tampan, disebabkan seseorang itu kaya raya, sehingga kita mencintai. Kita dibimbingkan oleh beliau ma'alif, jiwai amalmu karena lillah dan lillah. Wa abghadha lillah, marah pun dijiwai semata-mata karena Allah. Loh, kok marah dijiwai semata-mata karena Allah, bagaimana sih? Dalam Islam, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita boleh marah tapi harus terarah, tidak sebab dorongan amarah nafsu kita. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawakan muru auladakum bis-shalah wahum abna'u sab'ah. Perintahkan anak-anakmu untuk selalu melakukan sholat dikala dia telah berumur 7 tahun, agar supaya terbiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadribuhum, dan pukul mereka, asalkan tidak dengan pukulan-pukulan yang mematikan, jewer ceples anak-anakmu dikala mengabaikan meninggalkan sholat pada waktu umur 10 tahun. Namun dikatakan oleh baginda Rasul di hadis yang terakhir, faqad istakmalal iman, seseorang yang telah menjiwai amal-amalnya yang dijiwai dengan penuh keikhlasan, dijiwai semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala. Rasulullah tidak mengatakan faqad kamulat imanuhu, sungguh telah sempurna imannya seseorang itu, tidak demikian. Tapi dikatakan oleh baginda Rasul, faqad istakmalal iman, sungguh orang itu menginginkan kesempurnaan nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menurut anak-anak pondokan At-Tahdzib, istakmala itu mempunyai faedah tolabiyah, usaha mencari kesempurnaan imannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dari setiap perintah-perintahnya Allah yang harus benar-benar dijiwai oleh semua umat sebagai wujud pengabdiannya kepada Allah, tidak sekedar diperintahkan untuk lillahi ta'ala saja, tapi seiring dengan perintah penjiwaan amal dengan lillah, di dalam satu ayat Allah senantiasa menyertakan wa atiur rasul, atiullah wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah. Dalam satu ayat itu pula diteruskan wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mengaculah nilai ketaatanmu kepada Allah dengan manhaj, metode, cara, amalan yang telah disuri tauladani oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua ayat-ayat yang hubungannya perintah untuk taat kepada Allah pasti disertakan dalam satu ayat itu dengan taat kepada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul wa may yuti'illaha wa rasulahu alladzina yuti'unallah wa yuti'unar rasul. Sehingga dawuhipun As-Sayyid Abdullah bin Abbas, misananipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengomentari ayat-ayat ini, wa may yuti'illah wa lam yuti'ir rasul lam tuqbal itaatuhu lillah. Siapapun orangnya yang benar-benar menjiwai ritual agamanya, dijiwai ikhlas karena Allah, namun tidak dijiwai dengan penjiwaan lir rasul, semata-mata mengekor niatan makmum dumateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lam tuqbal itaatuhu lillah, tidak akan diterima nilai ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan tidak ada nilai ketaatan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya itu mari hadirin kita sempurnakan nilai kesempurnaan iman kita dengan kesempurnaan nilai ketaatan, nilai mahabbah kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kula sajane dikai waktu 45 menit, tapi panjenenganipun beliau As-Sayyidah Al-Mukarramah Bunyai Haja Tati Tariha membeli peluang sedikit saged ditambah titik. Hadirin rahimakumullah wa hadakumullah, alamatul mahabbah kasratu dzikril mahbub. Alamat kesempurnaan mahabbah seseorang kepada Allah maupun kepada Rasul maupun kepada siapapun yang dicintainya adalah banyaknya senantiasa terniang, teringat dengan sang kekasih. Antara lain bila mana seseorang pemuda yang gandrung, yang mempunyai cinta asmara dengan sang kekasihnya, senantiasa hidupnya terniang, senantiasa hidupnya memperbanyak mengingat dengan sang kekasih. Mari semisal itulah pembuktian nilai mahabbah kita kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri menganjurkan uzkurullah dzikron katsira. Ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menganjurkan sallu alayya haitsuma kuntum. Bersolawatlah kalian kepadaku kapanpun, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Dikarenakan akrabukum minni ghada aksarukum alayya sholat. Sedekat-dekat kalian kepada aku, kata baginda Rasul, nantinya di hari kiamat adalah sebanyak-banyak kalian dalam pembuktian nilai mahabbah kalian kepada aku dengan memperbanyak sholawat dan salam ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin, ada satu hadis yang sangat menggembirakan sekali yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disampaikan sebagaimana dalam kitab Kifayatul Adqiya halaman ke-7 baris pertama. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawaken, atani Jibril bibisyaratin lam ya'tini bimisliha qattu. Dawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada aku barusan
malaikat Jibril dengan membawa kabar gembira yang tidak pernah dikala setiap malaikat Jibril datang kepada aku membawa kabar gembira, segembira kabar gembira yang telah dibawanya disampaikan kepada aku barusan. Yang mana dalam setiap baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah disawani malaikat Jibril pasti oleh-oleh disampaikan oleh Rasul kepada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kabar gembira itu tidak sekedar menggembirakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi menggembirakan semua umat kita kesemuanya. Bila mana benar-benar meyakini, mengimani dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah mempunyai gelar As-Shadiqul Masduq, manusia yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalangan orang-orang kafir Quraisy pun memberi panggilan gelar kepada baginda Rasul dengan Al-Amin, dikarenakan kejujurannya yang tidak pernah menipu, yang tidak pernah mengecewakan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar gembira itu hadirin? Man shalla alaika min ummatika sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Siapa di kalangan umatmu ya Rasul yang mempunyai kecintaan, kerinduan kepada kamu sehingga mau bersolawat salam ke pangkuanmu satu kali, maka dijawab, dijamin oleh malaikat Allah, malaikat Jibril, dengan jaminan orang itu diberi rahmat kasih sayang oleh Allah 10 rahmat. Wa man shalla alaika min ummatika asra sallallahu alaihi biha mi'ah. Dan siapapun orangnya dari kalangan umatmu yang mempunyai luapan kecintaan, kerinduan kepadamu sehingga memberi panjatan, sholawat dan salam ke pangkuan panjenengan 10 kali, maka jaminan dari malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah sallallahu alaihi biha mi'ah, orang itu diberi tebaran rahmat kasih sayang dari Allah 100 rahmat. Wa man shalla alaika min ummatika mi'ah sallallahu alaihi biha alfa. Dan wahai baginda Rasul, bila mana di kalangan umatmu mempunyai luapan nilai mahabbah, kecintaan, kerinduan yang luar biasa sehingga mengkondisikan bersolawat dan salam ke pangkuan panjenengan dengan yang sebaik-baiknya, dengan ungkapan sebagai ungkapan rasa cintanya, sebagai ungkapan rasa rindunya, sebagai ungkapan rasa syukurnya, bersolawat dan salam ten panjenengan dengan penuh takdim dan mahabbah 100 kali, jaminan dari malaikat Jibril yang saat ini telah paripurna tugasnya menyampaikan wahyu, dialih tugaskan oleh Allah untuk menebar rahmat kasih sayangnya ke semua umat sejagat raya ini, dijamin orang itu diberi tebaran rahmat kasih sayang Allah 1000 rahmat. Dan mungkin hadirin ada satu pertanyaan, sebesar apa satu rahmat yang dia jaminan dari Allah diberikan untuk umatnya? Mungkin satu rahmat, tebaran rahmat kasih sayang Allah yang diberikan untuk umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seimbang
dengan satu corona yang saat ini ditakuti oleh semua umat di belahan dunia, yang saat ini sangat-sangat memprihatinkan sekali kondisi situasi, sebab satu virus yang padahal kula panjenengan iki mboten saged ningali kasat mata satu virus itu, tapi diyakini, diimani, ditakuti oleh semua manusia di belahan dunia, termasuk kula panjenengan. Sampai-sampai kula panjenengan dianjurno bermasker nggih taat dalam rangka untuk menjaga keselamatan. Oleh karenanya itu hadirin, mari tebaran rahmat Allah agar supaya senantiasa meliputi di dunia ini maupun negara yang kita cintai. Kita kobarkan nilai semangat juang kita. Kita kobarkan nilai mahabbah, kecintaan, kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak sholawat dan salam yang sebaik-baiknya. Dikarenakan keselamatan dunian wa ukhron kita ditentukan sejauh mana ketaatan kita, sejauh mana nilai mahabbah kita kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir hadirin, kriteria mahabbah di samping al-amalu bi fi'li hisaniyah, mensuri tauladani apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping mempunyai hubungan kecintaan, kerinduan yang luar biasa ke pangkuan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak sholawat dan salam ke pangkuan baginda Rasul, mari kriteria mahabbah yang ketiga benar-benar mampu kita miliki. Apa itu hadirin? Al-jihad. Semangat jihad, semangat kobaran, semangat dakwah, semangat syiar jangan sampai surut dalam kehidupan kita, utamanya kita bila mana niatan makmum dumateng beliau mu'alif sholawat wahidiyah dalam mensiarkan sholawat wahidiyah. Kemarin diingatkan oleh Qori dalam gelombang pertama, faka ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kasir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakan. Banyak sekali kata Allah dari kalangan nabi-nabinya yang senantiasa berjihad, yang senantiasa berperang untuk membela kebenaran, yang diikuti para pengikut-pengikutnya yang setia. Wa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah, tidak merendahkan mereka apapun kondisi situasi yang menimpa mereka di medan laga peperangan, dan tidak surut nilai perjuangannya, dan tidak mengalah kepada musuh di dalam medan laga. Mari hadirin, situasi apapun, kondisi apapun, kita mempunyai kepedulian yang tinggi, kepekaan dalam keprihatinan kita atas jeritan, atas kesengsaraan yang dialami oleh manusia yang saat ini melanda dunia. Yang kata baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Bukan golonganku orang yang tidak mempunyai kepedulian atas kepedihan, atas kesengsaraan, atas keprihatinan yang dialami umat Islam saat itu. Dan hadirin, apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak sekedar beliau menyampaikan belaka,
tapi disuli tauladani, dipelopori oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semisal di zaman perang Badar, yang saat itu musuh adalah jumlahnya lebih banyak, kaum muslimin sepertiga, orang kafir 1000 lebih, sehingga sempat kaum muslimin merasa kurang pede, merasa kalah sebelum berperang, sehingga mundur, tidak ingin berperang. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila mana kalian tidak mau maju ke depan untuk berperang, memperjuangkan agama Islam, li'ila'i kalimatillah, maka saya sendiri akan tampil ke depan untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Maka setelahnya itu diberi spirit dorongan, semangat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita merasa tadallum, mempunyai keyakinan, keimanan yang sempurna kepada Allah, meyakini atas pertolongan Allah, atas janji-janji Allah untuk kemenangan bagi pihak yang benar, bagi pihak yang benar-benar memperjuangkan nilai keimanan dan ketauhidan. Sehingga walaqad nasarakumullah bi badri wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong kalian semua di dalam perang Badar. Di saat itu benar-benar dalam kondisi adillah, merasa hina dina, merasa tidak mempunyai daya dan kekuatan, sehingga mengharapkan curahan, limpahan fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala, jangkungan dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah wa hadakumullah, semoga kita di saat ini tidak du'ful yakin yang sangat dikhawatirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhwafu ma akhafu ala ummati, du'ful yakin, sesuatu yang sangat-sangat aku khawatirkan kepada umatku adalah lemahnya keimanan, kurang yakinnya atas pertolongan fadl dari Allah, jangkungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tabiyati wa nadrati husyadat zaman radhiyallahu anhu. Monggo hadirin, kita mengadakan pisawanan kepangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon syafaatnya yang sempurna, memohon tarbiyahnya yang sempurna kepada Ghausyadah zaman radhiyallahu anhu, kanthi adab yang sebaik-baiknya, dengan merasa tadallum bihadratil ilahi wa rabbi, tidak mempunyai daya dan kemampuan, mengharapkan fadl, ma'unah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari merasa hina dina kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, umat menunggu rintian, jeritan, tangisan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Faqad zalamtu abada wa rabbini.
وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هاتي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا شافع الخلق يا حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق يا حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق يا حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا مسرعين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا مسرعين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا مسرعين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا. الفاتحة.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mekaten napa ingkang saged kawula dherekaken sedaya kekirangan kekhilafan saking kawula nuwun agungi pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa min ghausi hadzal zaman at-tarbiyah wan nadrah. Assalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.